Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam, dimanapun kalian berada. Eh, Kembali lagi di video YouTube saya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem informasi penjualan. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi, analisis, proses, dan contohnya. Baik, untuk dari definisi sistem informasi penjualan itu adalah suatu rangkaian proses atau komponen perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung aktivitas penjualan suatu perusahaan. Jadi sistem ini mencakup pengelolaan informasi terkait pelanggan, produk, transaksi penjualan, persediaan, dan laporan keuangan yang berkaitan dengan penjualan. Begitu teman-teman untuk definisi dari sistem informasi penjualan. Nah, untuk yang kedua, analisis sistem informasi penjualan. Yang pertama itu ada yang namanya input. Input itu di dalamnya ada lagi subbabnya. Yang pertama itu data pelanggan. Data pelanggan itu seperti nama, atau usia, nomor telepon, atau bahkan alamatnya itu di mana. Yang kedua, informasi produk dan harga. Informasi produk dan harga ini bisa komposisi dan harganya itu berapa. Yang kedua, informasi persediaan itu sama dengan stok. Berikutnya ada informasi penjualan sebelumnya. Nah, di sini menginformasikan penjualan sebelumnya itu sudah laku berapa. Terus yang kedua ada proses. Untuk subjudul dari proses ini yang pertama ada penerimaan pesanan. Yang kedua ada verifikasi persediaan. Yang ketiga ada penentuan harga dan diskon. Jadi sebelum kita menentukan belanja atau tidaknya, kan biasanya ada harga dan diskonnya tuh. Nah, berikutnya ada pembuatan faktur penjualan. Ini resi atau kwitansi sama aja. Berikutnya juga ada yang namanya pencatatan transaksi penjualan. Nah, untuk yang ketiga, di balik ada output, di sini juga pasti ada yang namanya input dan ada output juga. Yang pertama ada faktur penjualan, yang kedua ada laporan penjualan harian, mingguan maupun bulanan. Yang ketiga ada data pelanggan yang terkini atau yang paling hits. Yang berikutnya ada informasi penjualan. Nah, untuk proses dari sistem informasi penjualan itu, yang pertama ada yang namanya penerimaan pesanan. Jadi penerimaan pesanan ini pelanggan membuat pesanan melalui berbagai saluran, online, telepon, atau langsung di toko. Online itu bisa melalui e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia dan lain-lain. Atau bisa langsung datang ke toko, ini pesan secara verbal atau secara langsung. Berikutnya ada informasi pesanan masuk ke dalam sistem. Eh, Dan yang berikutnya ada yang namanya verifikasi persediaan. Jadi dalam verifikasi persediaan ini, sistem memeriksa ketersediaan produk persediaan itu ada atau tidaknya. Jadi jika produk tersedia, pesanan bisa diproses. Dan bila produk tidak tersedia, sistem akan memberitahu bahwasanya produk itu tidak tersedia atau di luar stok. Berikutnya ada penentuan harga dan diskon. Jadi sistem ini menentukan harga berdasarkan informasi, harga produk, dan menerapkan sistem diskon jika ada. Biasanya sistem diskon itu menjelang akhir tahun atau bahkan hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan lain-lain. Berikutnya ada pembuatan faktur penjualan. Jadi dalam faktur penjualan otomatis dibuat dengan memasukkan informasi pesanannya apa, harganya berapa, dan jumlahnya atau kuantitinya itu berapa. Berikutnya ada pencatatan transaksi penjualan. Yang namanya di kasir itu sistem mencatat transaksi penjualan ke dalam basis data untuk keperluan pelacakan dan analisis. Jadi biasanya pesanan-pesanan yang sudah dipesan oleh konsumen itu tersedia semua di database di tokonya atau retailnya. Untuk contohnya sendiri dari sistem informasi penjualan itu, yang pertama ada yang namanya point of sale atau bisa kita singkat POS system. Nah, jadi dalam sistem kasir di toko retail yang mencatat penjualan secara langsung seperti Alfamart, Indomart, dan lain-lain. Yang kedua ada mengelola persediaan dan menghasilkan laporan penjualan. Nah, dan yang berikutnya sistem penjualan online. Untuk sistem penjualan online,
platform e-commerce yang memproses pesanan secara otomatis. Jadi jika kita membuka toko di Shopee atau Tokopedia itu biasanya dibantu ya untuk pemesanannya atau prosesnya itu dibantu oleh aplikasi. Berikutnya ada melacak inventaris dan menyediakan informasi pembayaran online. Dan selanjutnya ada sistem penjualan CRM atau bisa kita sebut Customer Relationship Management. Jadi melacak riwayat pembelian pelanggan itu dari wilayah, karakteristik wilayah, demografisnya. Berikutnya memberikan wawasan untuk strategi pemasaran yang lebih baik. Nah, ini memberikan kita wawasan bahwasanya untuk melakukan pemasaran yang lebih baik itu seperti apa ke depannya. Berikutnya ada yang namanya sistem penjualan secara mobile. Secara mobile ini jadi aplikasi penjualan untuk perangkat seluler, bisa Shopee, Tokopedia, atau memungkinkan pelanggan untuk membuat pesanan dari mana saja, bisa via WA, Telegram, Instagram, dan lain-lain. Berikutnya ada yang namanya sistem informasi penjualan terintegrasi. Jadi dalam sistem ini menghubungkan penjualan dengan departemen lain seperti keuangan dan produksi. Jadi antara departemen keuangan dan produksi itu sinkron antara produk dan harganya. Dan berikutnya ada menyediakan pandangan menyeluruh tentang kinerja bisnis. Nah, itu teman-teman penjelasan mengenai sistem informasi penjualan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.